Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal dengan herbal membangun negeri. Salam dari Bang HS, sedulur MC dan juga fansnya Bang HS dimanapun Anda berada. Mungkin lagi di luar kota atau mungkin juga lagi di rumah, ya, lagi berkumpul dengan keluarga yang jauh di mata akhirnya dekat di hati. Nah, hari ini kita bersama Bapak Hasan Sabila bersama bahas bagi-bagi resep Hasan Sabila. Faris Aga akan menemani Bapak Hasan Sabila yang sudah hadir di tengah-tengah kita, seorang formulator dan juga motivator herbal Indonesia, Bang HS. Assalamualaikum Bang HS. Waalaikumsalam Faris. Gimana kabarnya Bang HS? Kabar baik Faris. Iya. Nah, ini Bang HS kalau ngobrolin soal malam hari ini, kita akan ngobrolin soal biji kemiri. Nah itu dia, itu bisa untuk stamina, maka orang yang bersin-bersin bisa sembuh ding. Oke, ada hubungannya dengan bersin-bersin, dengan batuk-batuk nah juga ini, ya. kita akan berbicara tentang itu sebenarnya. Sayangnya kemiri ini kalau dia dimasak dikasih bumbu sehingga khasiatnya tuh hilang. Oke. Misalnya Faris buat mie pakai kemiri gitu ya. Jadi dia tidak berkhasiat. Rusak senyawanya. Oke. Jadi kalau kita mau dijadikan obat itu tanpa bumbu. Oke. Itu baru dia bisa jadi obat. Berarti kalau hanya kemiri dimasak jadikan rempah-rempah saja untuk memasak itu untuk bumbu, berarti hanya rasanya yang kita bisa rasakan manfaatnya gitu ya. Betul. Nah kemiri ini hampir semua ibu pasti tahu ya. Cuma tidak tahu bahwa khasiat kemiri ini kalau mau dijadikan obat gimana sih gitu kan. Ya, kita baru tahu ibu, kemiri ternyata bisa dijadikan obat batuk. Dan kemiri bisa dijadikan untuk pegelinu. Wow. Hebat kan? Pegelinu juga. Pegelinu. Kemiri dia mempunyai kandungan yang tidak kalah dengan lainnya. Dia punya protein, dia punya zinc, dia punya tembaga, vitamin A, vitamin C, omega 9, omega 6. Itu semua kan unsur-unsur vitamin sebenarnya. Oke. Nah, hanya saja di Indonesia ini kemiri dijadikan bumbu masak. Tapi stamina kira-kira kalau terlalu antusias ya nggak boleh ya, langsung diklok nggak boleh juga. Dan yang namanya setiap makanan atau stamina atau vitamin itu tidak boleh sih dikonsumsi setiap saat, itu tidak boleh. Jadi kalau dia pas pegelinu saja dia pakai itu. Kalau badannya lagi nggak enak dia pakai itu boleh. Tinggal nanti kita campurkan pakai paduannya apa, ini yang akan kita sampaikan nanti Faris. Nah kemiri ini katanya sih, kata Bang HS tadi bisa untuk stamina dan juga untuk tulang ya. Bisa untuk stamina, bisa untuk batuk. Jadi untuk obat batuk pun bisa. Pegelinu ya, termasuk pegelinu. Nah, ini apakah ini ada hubungannya dengan penanggal virus kah atau bakteri atau gimana nih Bang? Tidak. Kalau ini sifatnya vitamin. Kalau yang penangkal virus itu sifatnya dia sudah obat ya, seperti polifenol, tanin, saponin. Nah, itu sudah senyawa obat. Kalau seperti hanya omega 3, omega 9, protein, kemudian vitamin A, E, vitamin B itu sifatnya vitamin. Artinya ini untuk kekebalan tubuh. Jadi kalau tubuh kita ini kebal, segala penyakit nggak bisa akan masuk gitu. Baik. Nah ini pastinya kita ada ilmu baru nih ya tentang kemiri, tidak hanya untuk bisa dimasak tapi juga untuk herbal ya. Betul. Tapi yang namanya herbal ini kan pastinya punya gandengannya nih Bang ya, untuk bisa kita racik ya. Iya. Kira-kira nih ada nggak ya apa ya istilahnya ya yang menyokong kemiri ini? Kira-kira apa nih? Kemiri ini satu ya. Kalau kita meracik kemiri dalam 24 jam pasti ibu-ibu punya di rumah. Itu mudah didapatkan kemiri itu. Dan kemiri bisa kita padukan, misalnya kita lagi capek-capek, lagi batuk gitu. Dan ini barang yang di dapur bisa kita jadikan sebagai obat. Mudah sekali kan. Nah, berarti kita tidak perlu harus besok pagi aja lah saya mencari. Tidak, setiap rumah tangga pasti dia punya. Gitu. Lagi pula kemiri ini dia lemak baik. Lemak baik. Ya, jadi tidak berbahaya untuk kesehatan. Kita mungkin langsung masuk resep aja nih Bang ya.
Kira-kira untuk stamina ya. Stamina ya. Kemiri kita buat untuk stamina Ibu. Kemiri cara buatnya nanti Ibu. Kemiri itu Ibu parut. Ya. Parut atau di blender, dihancurkan yang penting ya, jangan utuhan. Separuh ya. Ya. Jadi itu misalnya untuk stamina Bu ya. 3 kemiri Ibu hancurkan. Udah. Setelah hancur, brambang merah atau bawang merah ya. Ambil 4, kasih serai. 4 juga dikeprek ya serainya. Brambangnya dikeprek juga. Sudah Ibu rebus. Dengan 4 gelas sisakan 2 gelas. Ingat Bu ya, kemudian disaring sampai bersih. Ampasnya itu buang, kemudian Ibu boleh segera diminum. Boleh dikasih madu boleh. Ini untuk stamina. Kemudian kemiri saya jadikan bagaimana sekarang kan lagi musim batuk ini Bu ya. Kemiri dia bisa untuk melapisi tenggorokan yang sedang kering atau tumbuh bakteri. Ambillah kemiri 3, bawang putih 2, laos merah 4 cm, dirajang kecil-kecil, tambah cengkeh. Berapa? 10 cengkeh. Udah Bu direbus. Ketika Ibu rebus, kasih garam sedikit aja. Tapi bagi mereka yang punya hipertensi, nggak usah pakai garam. Ya. Udah sama ukuran airnya 4 gelas jadikan 2 gelas. Kan itu semua barang di dapur Bu. Saya berusaha agar ibu rumah tangga itu mampu menjadi dokter anak. Ya. Ya. Atau dokter keluarga untuk suami, untuk diri sendiri dan anak-anak. Untuk anak-anak juga dosisnya sama nih Bang? Sama. Ini vitamin yang diberikan. Baik. Kemudian Ibu, bagaimana kita untuk menjaga mata tetap terang? Ya Bu ya, mata tetap terang. Ini saya kasih ya, jus wortel Bu ya. Kemiri 3 yang sudah dihancurkan, direbus, ambillah airnya untuk ngejus wortel. Kemudian disaring, diminum, boleh dikasih madu. Kenapa? Karena di dalam kemiri sama-sama dia mempunyai sifat, mempunyai senyawa aktif, mempunyai vitamin A di dalam kemiri itu. Begitu juga di wortel. Oke. Nah ini airnya berapa nih Bang kalau yang direbus kemirinya itu tadi? Yang air? Ya, air rebusan kemiri. Itu 1 gelas air direbuskan di dalam blenderan tadi atau parutan kemiri. Sedapatnya itu setelah keluar semua ya kentalnya itu, yang dibutuh kentalnya. Oke. Ya kalau sudah kentalan kemiri itu keluar, Ibu saring, kemudian untuk ngejus wortel. Oke. Nanti wortel setelah dijus disaring lagi, yang Ibu butuhkan adalah airnya, jadi ampasnya tidak ikut. Ya, jangan berpikir, wah obatnya ada di ampasnya, tidak Ibu. Dia berada di dalam buahnya. Ya, ketika itu hancur buahnya, berarti dia berada di dalam airnya. Airnya itulah yang kita ambil menjadi air obat. Baiklah Bapak dan Ibu, saya Bang AS selalu mengajak Ibu, Bapak dan keluarga Bang AS, sedulur-sedulur EMC, bagaimana kita kembali menjadi orang yang sehat secara alami. Itulah pelajaran saya. Itu pun masih banyak orang yang menolak dan mengabaikan. Namanya orang sakit ya ke rumah sakit. Ya, ahlinya ya dokter. Kan gitu. Ilmu herbal dengan ilmu kedokteran lebih duluan lahir ilmu herbal. Sepakat. Ya, karena sejak di zaman Nabi ilmu herbal itu keluar. Ilmu kedokteran pertama meluncur dan ditemukan oleh orang Arab sendiri. Ya, oleh Ibnu Sina. Tapi tetangga saya ada juga Ibnu juga. Oh, Ibnu siapa nih? Ibnu ayo. Aduh. Kalau yang ini Ibnu Bulbul. Ibnu Bulbul. Waduh, ramai-ramai banget. Ibnu Bulbul. Syakalalah Bulbul. Nih Bang nih, kalau mau ngobrolin soal resep-resepnya kan udah nih. Iya. Sekarang terakhir
bagaimana resep ini menjadi obat atau produk Ya, yang sudah jadi. Nah, ini Bang, adakah yang bisa diakses oleh sedulur MC dan juga fans Hasan Sabila untuk stamina, untuk tenggorokan kering, atau Betul. untuk mata yang tetap terang bisa? karena saya melihat kandungannya di situ ada, saya menggunakan vitamin E-nya, ada zinc-nya, zinc yang saya gunakan, kemudian ada protein omega 9 dan omega 6. Melihat dari sananya, sehingga ini sangat berguna untuk membantu mereka yang sedang radang sendi, yang menderita radang sendi. Maka ini masuknya di prosen sebenarnya. Saya tidak ke mata, tapi di prosen, Mbak. Proses. Ya, saya mengambil ada beberapa senyawa yang saya buang dan yang saya butuhkan aja yang saya ambil, kemudian saya masukkan ke dalam ramuan lain, racikan lainnya, saya padukan, kemudian dia bisa untuk melenturkan sendi akibat pengapuran atau akibat pengeroposan sendi atau pengerasan sendi. Sendi itu bisa tangan, bisa punggung itu keras, bisa sendi lutut ya. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi alasan Bang AS kenapa Bang AS membangun herbal dan tidak jenuh-jenuhnya mengupas banyak manfaat herbal ini. Akhirnya saya mengambil inisiatif bahwa tumbuh-tumbuhan yang paling bisa menyelamatkan kesehatan manusia. Itulah hebatnya herbal. Nah, dipelajarilah sama Bang AS. Jadi belajar herbal itu harus dipelajari Bapak Ibu, yang dipelajari senyawa aktif kandungan yang ada di dalamnya, ya, bukan merek atau judul atau nama daripada tumbuh-tumbuhan itu tidak. Kodoin bahkun di sing asam urat ki anggo gotong peluntas karo kepel mbahku gitu kan. Jadi kan dia tidak tahu sebenarnya yang bisa menyembuhkan itu apa. Ya, andai kata si yang dikasih itu, Pak, dia mempunyai asam urat dan mempunyai kolesterol. Bukannya sembuh tapi malah bengkak kakinya. Bapak kan pasti dikejar-kejar nanti, kamu bohong sama aku ya. Ternyata nih kakiku bengkak. Karena Bapak tidak belajar. Senyawa apa yang harus diberikan pada penderita? Penderita itu kita lihat dulu, dia punya kolesterol dan asam urat, berarti resepnya harus berubah. Paham Pak ya? Itulah pentingnya belajar bersama. Maka di dalam pelajaran ini selalu disebut-sebut kuliah herbal bersama Bang HS. Wow, udah satu SKS nih ya, udah di SKS nih. Iya, tapi nggak lulus juga ini ya. Mudah-mudahan lulus ya, dari materi satu ke materi lain ya. Iya. Baik. Nah, Bang HS juga kemarin tadi kalau tidak salah ada usulan dari salah satu pasien. Bang, yang sembuh kan sudah banyak. Buatlah organisasi pasien Bang HS yang sembuh-sembuh. Waduh, jadi sebulan sekali adakan terus acara gerak jalan gitu. Bagus ya, idenya bagus banget gitu. Bagus deh, bagus. Iya. Nah, saya pikir ini gini aja saya udah repot banget. Gerak jalan lagi. Gerak jalan lagi. Tapi bagus idenya. Kan banyak banget kita yang menjadi kesaksian di radio saja itu sudah ratusan orang. Nah, belum yang di luar itu. Pertanyaan saya itu, jadi organisasi nanti mau nyalek apa gimana Bang? Betul. Betul Faris. Faris dukung nggak kira-kira? Dukung banget saya. Ya. Aku yang nyablon kaosnya deh Bang. Iya. Saya termasuk PL, Partai Lepas. Independen. Ya, Partai Lepas. Ya mudah-mudahan betul-betul lepas kan. Ya. Saya tidak tertarik sama sekali di politik. Oh, alhamdulillah. Ya kan gitu. Ya. Kalau kita sudah bertujuan untuk mencari kebaikan, janganlah kita berpikir akan menjadi sebagai politikus. Jadilah orang yang bersih itu enak kok. Iya. Kayaknya nggak ada musuh gitu ya orang yang bersih itu. Jadi mau kita maju, mau kita mundur, nggak ada yang mau maju mundur, cantik. Nah, jatuh bangun itu namanya.
Baiklah Faris, itulah yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terus kita akan menggali tentang pelajaran herbal. Apa sih yang tidak bisa dipelajari tentang tumbuh-tumbuhan? Selama tokoh herbal itu ada, maka dia mampu untuk mengupas tentang tumbuh-tumbuhan. Pesan Bang HS, janganlah kita belajar kepada orang yang tidak menguasai tentang tumbuh-tumbuhan. Itu akan merugikan kita sendiri. Sehingga nama herbal akan semakin rusak. Aku tidak percaya dengan herbal. Nyatanya kemarin aku dikasih sama sana resepnya. Ini, lihat kaki saya bengkak. Karena yang memberi tidak tahu tentang tumbuh-tumbuhan. Ya, itu pesan Bang HS. Dari Bang HS, salam sehat alami. Makasih. Terima kasih Bang HS atas ilmu yang diberikan. Untuk obat jadinya juga jangan lupa untuk beli Prosen. Ya, belinya di EMC Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 8 Yogyakarta. Faris Aga pamit, EMC Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Bahas Bagi-bagi Resep Hasan Sabila minggu depan. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.